وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإسلام رحمة للعالمين. وصلى الله على نبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang kami hormati para tokoh, para ulama, para pejabat, aparatur negara, dan saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, yara'akumullahu jami'ah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua. Al-khitam, innamal a'mal bi khawatimiha. Penutupnya mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Namun ini waktunya sudah mepet waktu zuhur. Sudah saya siapkan materi 20 halaman. Namun ternyata waktu membatasi kita, maka saya coba untuk meringkas, yaitu tentang agama Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Materi ini, saudaraku, untuk saat ini perlu kita sering unggah, sering angkat, kita viralkan, karena mazahir yang tampak, fenomena yang tampak di depan mata kita, gejala suburnya Islamopia ya. Islam, kebencian, ketakutan terhadap Islam, yang ini disebabkan oleh banyaknya stigma negatif yang disematkan kepada Islam. Ini terjadi pertama karena memang ada orang-orang walaupun secara tersembunyi yang tidak senang dengan Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu dalil yang tidak mansukh, bahasanya Islam Jamaah ini. Dalil yang tidak mansukh bahwa di luar Islam akan menghancurkan Islam dengan berbagai macam cara. Yang kedua, mungkin juga ada orang-orang yang berpura-pura berada dalam Islam, ya, lalu dia merusak Islam dari dalam. Al-munafiqin, kalau dalam ayat disebutkan wal murjifuna fil Madinah. Pura-pura Islam tapi ingin merusak Islam dari dalam, sehingga menciptakan stigma, menstigma Islam dengan segala bentuk, segala cara bagaimana Islam itu supaya hancur, supaya rendah. Yang ketiga, ini juga marak kita lihat, keterbatasan ilmu. Dia memahami Islam hanya dari satu sisi. Ibarat orang buta ingin mengerti gajah. Yang satu pegang kaki, dia bilang gajah itu ya koyo sikil, seperti kaki tapi besar. Seperti kakinya kambing tapi besar. Yang satu pegang telinganya. Kata dia, gajah itu telinga tapi besar. Yang satu pegang telalainya, apa itu? Belalainya. Dia bilang seperti hidung tapi panjang. Begitulah yang terjadi. Ada orang mempelajari Islam baru di jihadnya saja. Jihad terus yang dibahas. Akidah nggak bahas, ibadah nggak bahas, akhlak tidak dibahas. Sehingga timbullah namanya apa itu? Jihadis, Islam jihadis. Ngebom di mana-mana. Saudaranya sendiri dibom. Bom bunuh diri, mati syahid. Dari mana? Dan berbagai macam penyebabnya. Maka masalah ini, rahmatan lil alamin ini, perlu kita selalu terangkan. Selalu jelaskan kepada umat Islam khusus supaya memahami dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin bukti bahwa
Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah belas kasih lil alamin, kepada semua alam. Kullu ma siwallah fahuwal alam. Selain Allah, makhluk itu disebut alam. Islam ini datangnya bukan hanya merahmati umat manusia, tidak, tapi semua makhluk. Kalau kita betul belajar Islam dari awal, dari A sampai Z, akan ketemu hal yang demikian itu, dan pasti dan nyata dalam Islam. Bukti secara umum, ya, bahwa dalam Islam banyak sekali aturan yang mengakomodir kebaikan bersama. Banyak sekali. Kalau kita meneliti ayat Quran, hadis, kemudian nasihat dari para ulama, ya, dalil-dalil kewajiban-kewajiban Islam yang mengedepankan kemaslahatan, menolak mafsadah, kerusakan. Sebagai contoh yang paling mendasar saja, dalam Islam ada kewajiban menjaga namanya ukhuwah insaniyah, basyariyah. Itu yang pertama, yang mendasar. Bagaimana ukhuwah basyariyah itu? Itu berangkat dari perintah atau karakter Islami yang sejati bagi setiap Muslim, bahwa pribadinya, menyikapi pribadinya sendiri tidak boleh sombong. Seorang Muslim harus punya sifat tawadu, andab asor, rendah diri. Muslim. Sehingga Allah dalam beberapa ayat terus menyebutkan, wa khalaqnakum wa anna khalaqnakum min turabin summa min nutfah. Diingatkan dalam beberapa ayat, wahai manusia, kuciptakan kamu asalnya dari tanah. Kemudian setelah dari tanah, Nabi Adam, saya ciptakan kamu dari, mohon maaf, sperma. Nggak laku kalau dijual sperma ini. Kecuali spermanya bintang film yang terkenal, ya. Orang kepingin itu dibeli untuk dicampur jadi anak tabung. Tapi Allah itu memberikan gambaran bahwa manusia menyikapi dirinya harus mensifati, ingat asal kejadiannya, disuruh perintahkan tawadu, andab asor, rendah hati, rendah diri, masing-masing orang. Lalu menyikapi orang lain harus memuliakan orang lain. Kalau pernah terjadi Malik bin Dinar itu, di depannya ada Muhallab, seorang tokoh yang berjalan dengan kesombongan. Kata Malik bin Dinar, tidak sepantasnya kamu berjalan seperti itu. Kata Muhallab, seorang tokoh, dia mengatakan, awa ma ta'rifuni, kamu belum kenal saya? Katanya. Oke, saya kenal kamu. Araftuka awwaluka nutfatun madhirah. Awal kejadian kamu adalah sperma yang kotor. Wa akhiruka jifatun qadhirah. Akhiranmu nanti akan menjadi bangkai yang sangat busuk baunya. Wa bainahuma tahmilu al-adarah. Berada di antara awal dan akhir, kamu kemana-mana gembol, apa tadi? Taibon. Gembol kotoran, kamu mbak kotoran kemana-mana. Itulah kamu. Itu para ulama kalau mengingatkan. Jadi ketika kita melihat pribadi diri kita, kita harus rendah. Itulah Islam. Itulah saksiah Islam Muslim sejati. Menyikapi orang lain seperti apa? Harus memuliakan, menganggap bahwa golongan manusia itu adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Saya muliakan anak Adam dan saya muat mereka di atas daratan dan di atas lautan. Kalau saya ingat ini, teringat masa lalu. Tadi itu wakilnya imam, ini mantunya imam. Mohon maaf. Sana 30 tahun, sini 35 tahun, saudara. 35 tahun. Alhamdulillah. Bagaimana kita zaman dulu merendahkan seorang, dikatakan sebelum masuk baiat mengikuti Islam jamaah, hidupnya tidak halal. La yahillu
li thalathatin. Terusannya apa semua kan? Masya Allah. Allah sendiri menyatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri. Allah muliakan anak Adam. Kalau nyebut bani Adam semuanya sudah masuk. Apakah yang iman, apa yang ya, bani Adam, turunan anak Adam dimuliakan. Itu jenis makhluk yang termulia. Bagaimana malaikat disuruh sujud, disuruh menghormat. Artinya kita memposisikan orang lain, kita muliakan. Sehingga itu menjadi motivasi dasar bahwa manusia itu harus bersaudara. Harus bersaudara. Coba kalau kita ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat. Pesan terakhir. Apa pesan terakhir beliau? Namanya pesan terakhir ini pasti pesan yang paling penting, ya. As-salah ya ibadallah, as-salah, as-salah. Wattaqullah fi ibadikum. Fi abidikum. As-salat, as-salat. Jaga salat, hubunganmu dengan Allah. Dan takutlah kepada Allah dalam menyikapi budak-budak kamu. Jawab. Padahal budak, mayoritas budak saat itu non-muslim. Non-muslim. Tapi Rasulullah mengangkat derajat manusia itu harus dihormati. Disitulah pentingnya apa? Persaudaraan dalam sebagai manusia. Sebagai manusia. Di sini dijelaskan bagaimana persaudaraan itu bukan hanya karakter asli, bawaan manusia yang harus dinyatakan dalam kehidupan. Allah juga memerintahkan, ya, agar kita mau menjaga persaudaraan insaniyah, persaudaraan basyariyah. Persaudaraan basyariyah ini telah digambarkan dalam firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Termasuk ayat keagungan Allah, perbedaan antara bahasa kamu, warna kulit kamu, ras, ya. Itu oleh Allah disuruh menghargai, diperintahkan menghargai. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saya ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki-laki, perempuan. Lita'arafu. Supaya saling ta'aruf, saling mengenal. Ta'amul. Bergaul dengan baik. Inna akramakum indallah atqakum. Itu beberapa ayat atau rujukan yang menunjukkan persaudaraan kemanusiaan ini harus dijaga. Harus dijaga keutuhan, namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah insaniyah dulu. Ini belum bicara masalah Islamnya ini, ya. Kemudian contoh yang kedua ini kewajiban pertama. Kedua, kewajiban belas kasih di dalam Islam. Membelas kasihi orang lain itu wajib. Jadi itu bukan hanya untuk kemaslahatan pergaulan kita di dunia, tapi itu agama kita, saudara. Itu agama. Dalam Islam bukan hanya akhlak, tabiat yang sifatnya untuk kemaslahatan kita di dalam bergaul, tidak. Itu ada nilai pahala dan dosanya. Ada nilai pahala dan dosanya. Kita diperintahkan untuk belas kasih kepada orang di bumi ini. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang di dunia ini, nanti Allah yang ada di langit, makhluk yang ada di langit menyayangi kalian. Kita katakan tadi bukan hanya manusia, ya. Manfil ardi semuanya. Coba kita pernah mendengar kisah bagaimana seorang wanita disiksa karena apa? Meninggalkan kucing terkunci. Tidak bisa makan, mati, disiksa di dalam neraka. Gara-gara tidak sayang kepada kucing. Sebaliknya yang sayang kepada anjing sekali aja, dengan rahmat Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Seorang wanita yang nakal, hari-hari pekerjaannya berzina. Suatu saat dia melewati tempat yang panas, haus, panas sekali. Dia ambil air minum dari dalam sumur. Setelah dia naik, dia jumpai anjing melet, ya, anjingnya melet. Karena haus, dia turun, ambil lagi dengan
dengan sepatunya. Dia minumkan sehingga anjing ini menjadi segar kembali. Fasyakarallah, fasyakarahallah. Allah mensyukuri dia sehingga faghfaralaha. Allah mengampuni. Itu gambaran sangat banyak sekali dalam kisah-kisah betapa dalam Islam persaudaraan rahmatan lil alamin itu betul-betul menjadi kewajiban kita semua, kewajiban kita semua. Yang ketiga, saya contohkan ketiga. Allah mewajibkan kepada kita umat Islam untuk ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Kata Nabi, ala kulli syai'. Allah mewajibkan kalian umat Islam untuk ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik. Ala kulli syai'. Kepada segala sesuatu. Ya, kepada hewan, kepada tumbuhan. Coba yang merusak tumbuhan dalam ayat disebutkan itu pekerjaan orang munafik, merusak alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pulang dari bepergian, beliau melihat gunung Uhud. Beliau katakan, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Ini adalah gunung yang cinta kita, kita cinta dia. Ya. Bagaimana dengan CAI, Cinta Alam Indonesia? Masih teringat? Itu kita ambil sunnahnya Nabi, bukan doktrinnya. Cinta kepada alam. Itulah Islam kita. Jadi kalau Islam diidentikan, disamakan, atau digandengkan dengan radikalisme, itu ada kalanya stigma negatif tadi, ada kalanya perbuatan orang munafik, ada Muslim sendiri yang dia masih punya keterbatasan dalam memahami Islam. Umat Islam. Tidak ada Islam mendatangkan penganiayaan, mendatangkan kehancuran, mendatangkan kezaliman. Tidak ada dalam konsep itu, tidak ada dalam Islam. Bahkan yang paling menjadi modal dasar untuk menstigma negatif terhadap Islam, yaitu diidentikan dengan radikal, ya, itu biasanya kisaran terkait masalah fikih atau syariat jihad. Syariat jihad. Saya coba akan memaparkan secara singkat tentang syariat jihad ini, di mana di dalam Islam sebenarnya tidak seperti yang diperkirakan atau distigma negatifkan, sehingga dikenal Islam itu keras, Islam itu membunuh, menumpahkan darah. Radikalisme ada dalam Islam, misalkan. Sebenarnya kalau kita melihat secara singkat ini, paparan saya, yang pertama saudaraku, orang yang non-muslim yang disebut dengan kafir, jangan tersinggung. Nasrani menyebut kita kafir kepada agama mereka. Kita menyebut mereka kafir terhadap agama kita, tidak percaya. Islam itu membagi orang kafir tidak pukul rata, tidak gebiah-uyah. Satu ada namanya kafir harbi. Kafir harbi itu golongan non-muslim yang dia memerangi, menganiaya, menghancurkan, ingin menghancurkan Islam, ingin mencelakai umat Islam dan seterusnya. Itu namanya kafir harbi. Ada kafir namanya kafir dhimmi, di mana orang kafir yang berada di dalam perlindungan umat Islam. Itu biasanya setelah terjadi perang. Kalau di Islam tidak ada penjajahan. Nggak ada penjajahan dalam Islam. Yang adalah dhimmi, orang-orang yang non-muslim yang dilindungi oleh umat Islam. Dengan kompensasi mereka ikut membayar pajak untuk kemaslahatan mereka sendiri. Ya, bukan isurun pajaknya itu. Kafir dhimmi. Ada lagi namanya kafir mu'ahad. Ahada yu'ahidu. Kafir yang sudah melakukan perjanjian damai. Perjanjian damai dengan umat Islam. Itu harus dijaga. Yang terakhir adalah kafir namanya musta'man. Kafir yang datang minta keamanan kepada penguasa Islam atau bahkan kepada satu orang Islam. Dan dia menjamin keamanannya ini di depan ulil amri, maka orang ini harus diamankan.
Saudaraku, semuanya tadi yang disebut di antara kafir ini yang berhak diperangi hanya kafir harbi saja. Itu pun nggak sembarangan. Ada aturan mainnya dalam Islam, ya. Ada aturan mainnya. Saya ingin secara singkat ya. Ini soalnya terus marak, seakan-akan Islam ini terus dipojokkan, diidentikan dengan ini. Ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Seperti syariat perang misalkan. Perlu digarisbawahi bahwa syariat perang dalam Islam itu bukan satu-satunya jalan dakwah Islam, bukan. Bahkan itu termasuk alternatif terakhir dan ada syarat-syaratnya. Ada tujuannya. Kalau tidak percaya, kita teliti secara syariat dalam Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana fikih dari para ulama. Kemudian fakta sejarah. Di mana peperangan yang terjadi di dalam Islam. Contohnya yang yang sudah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditujukan ya berbeda jauh dengan perang di zaman jahiliyah. Kalau perang di zaman jahiliyah sebelum Islam itu datang seperti perangnya Bani Bakar dan Bani Taghlib di Mekah selama kurang lebih 40 tahun menelan korban kurang lebih 70.000. Mereka berperang karena berebut kekuasaan, menjajah satu dengan yang kuat, dia yang memimpin, ya. Karena mereka berperang karena membela golongan, membela gengsi, ya, membela macam-macam jahiliyah, penganiayaan, penjajahan itu yang terjadi. Kemudian di Madinah juga terjadi antara Aus dan Khazraj 100 tahun sebelum Islam datang. Itu juga menelan korban ribuan orang. Islam zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi peperangan tidak lebih dari 8 tahun. Dan korbannya dari kedua belah pihak, ada yang mencatat dari ulama tarikh hanya 1.000, kurang lebih nggak sampai 1.000. Dan kurang dari 8 tahun. Apa bedanya peperangan Islam dengan peperangan di zaman jahiliyah? Jahiliyah seperti menjajah, merendahkan orang lain, memperbudak. Ya, dalam Islam tidak ada itu. Dalam Islam itu perang terakhir, coba kita contohkan misalkan perang pertama kali perang Badar. Kenapa terjadi perang Badar? Karena orang Islam saat itu ingin menghilangkan kezaliman orang Mekah. Orang kafir Mekah saat itu yang sangat zalim, menyiksa para sahabat, memenjarakan para sahabat Nabi. Ada yang dibunuh, ada yang dirampas seluruh hartanya, baru boleh hijrah. Kejahatan mereka kerjakan sehingga Nabi dan sahabat ingin memberikan peringatan, pelajaran kepada mereka, sehingga harta mereka yang dari Syam itu yang dibawa oleh Abu Sufyan dicegati di jalan, dicegatin. Nah, sehingga mereka mengutus pasukan dari Mekah sehingga terjadilah perang Badar. Begitu juga perang Uhud setelahnya. Coba, Madinah diserang. Umat Islam diserang, bukan Rasulullah yang menyerang. Perang Khandaq juga Madinah dikelilingi dengan pasukan multinasional ya. Karena tokoh-tokoh Yahudi lobi-lobi ke sana-sana untuk mengepung Madinah. Itu perang Khandaq sehingga terjadi parit di Madinah. Kemudian perang apa lagi? Perang Khaybar. Perang Khaybar misalkan. Itu karena pengkhianatan orang Yahudi ingin membunuh, ingin menghancurkan Islam dari dalam Madinah. Mereka menyalahi perjanjian bersatu untuk membela negara, membela Madinah. Mereka menyalahi piagam Madinah. Begitu juga perang yang terakhir. Apa itu? Fathum Makkah. Coba, apa penyebab Fathum Makkah? Dan itu sebenarnya tidak terjadi perang, kecil sekali.
Itu pun terjadi karena orang-orang Mekah saat itu menyalahi perjanjian. Saudaraku, menyalahi perjanjian, mereka membunuh salah satu blok sumpahnya umat Islam. Mereka telah menyalahi perjanjian damai di perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Itulah mungkin gambaran-gambaran bagaimana aturan yang lain sangat ketat dalam Islam. Ini contoh ya, ketika menyerang tidak boleh membunuh para wanita. Ketika terjadi peperangan, tidak membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh pendeta, tidak boleh membakar tempat ibadah. Aturannya banyak sekali. Bahkan ketika Islam itu menang, saudara, tidak menjajah sama sekali. Mendatangkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, itulah Islam. Coba, siapa yang pernah mendengar bagaimana umat Islam aturan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah dari Rasulullah memperlakukan tawanan perang saja dalam Islam. Masya Allah. Allah langsung mengatakan tidak boleh kalian menganiaya para tawanan. Kemudian Rasulullah mengatakan man qatala, misalkan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang telah ada perjanjian damai, ya. Perjanjian damai dengan maka dia tidak akan mencium bau surga. Loh, coba. Orang kafir. Di surat An-Nisa, siapa yang membunuh kafir zimmi, itu kafarahnya apa? Memerdekakan budak dan kena denda 100 ekor unta. Coba, itu aturan dari Islam. Masya Allah. Islam kita itu sama sekali jauh dari sifat yang namanya radikalisme, yang namanya memecah belah umat, ya. Memecah belah umat, menganiaya umat, jauh sama sekali Islam kita. Itu kalau kita kalau kita sungguh-sungguh mendalaminya. Nah, ini kita bersemangat dalam hal ini dari pagi. Insya Allah kita semua paham maksudnya. Pertama, ya karena kita memang sudah kapok encit, apa? Tobat betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahun-tahun berada di sebuah golongan yang benih-benih radikalisme itu bukan hanya ada. Kenapa maksudnya? Tapi itu menjadi akidah, keyakinan. Coba, yang pernah ditanting terakhir setelah dimaklumat, dimurtadkan, kan mesti ditanya itu. Kamu berani nggak mengkafirkan Muhammadiyah? Nah, itu tantingan terakhir, penawaran terakhir. Nggak berani? CRK. Berani nggak mengkafirkan NU? Nggak berani. CRK. Apa CRK itu? Jamaah rong kontainer. Sekarang oleh mereka dirubah IRK katanya. Iblis katanya. Oh, coba. Seperti apa mereka nyematkan kepada kita itu, ya? Kalau tidak berani mengkafirkan si Khalil dan pengikutnya itu, Mauludin itu, ya, yang tadi berarti kamu sudah punya pemahaman menyimpang. Itu akidah, saudara. Apa akidah itu? Tidak boleh tidak, harus jamaah surga, tidak jamaah neraka. Udah selesai masa kita, alhamdulillah Allah menyelamatkan kita semua, ya. Masing-masing punya cara atau penyebab keluarnya, ya. Penyebab keluarnya. Kalau saya alhamdulillah, ya, dengan 3 teman yang disebut tadi, karena ke Mekah, karena mencari ilmu di Mekah. Tadi Pak Jenderal cerita sedikit. Jadi kami ini memang diutus untuk ke Mekah untuk menyambungkan sanad yang putus. Karena kalau ilmu tanpa sanad katanya apa? Sama dengan mencuri. Nah, tidak mangkul. Berarti tidak sah umpama diamalkan, tidak diterima amalannya, mati masuk neraka. Masya Allah, neraka tok isine banget. Nah, swarga neraka, surga neraka. Setelah kami di Mekah, alhamdulillah Allah membuka jalan. Termasuk ini ilmu yang kita dapatkan, alhamdulillah kita mendapatkan namanya agama rahmatan lil alamin. Kita punya tekad bagaimana di negara kita ini kesatuan, persatuan bisa betul-betul terwujud karena mayoritas umat Islam. Di samping itu kewajiban masing-masing sebagai warga negara, tapi agama kita mengharuskan kita talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Tidak kemana-mana, kita sudah berjamaah sesama muslim di Indonesia dan kita taat kepada ulil amri, kepada pemerintah muslim yang ada di Indonesia. Semoga Allah melindungi kita semua, akidah kita semua, berikan semangat kita semua untuk terus mengkaji ilmu
menetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah cukup dari penyampaian kami karena ini sudah adzan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan menjadi berkah serta rahmat bagi kita semua. Jazakumullahu khaira. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.